pada hari ini hari Kamis tanggal 6 Oktober tahun 2022 saya bisa kembali masuk ke kelas kalian untuk mengajarkan kelas fisika seperti biasa. Nah, sebelum kita memulai daripada kegiatan pembelajaran hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa dulu ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa agar kegiatan kita hari ini bisa berjalan dengan baik, dengan lancar, dan kalian juga mendapatkan keberkahan ilmu daripada apa yang nanti kalian akan terima dan pelajari. Untuk berdoa, saya meminta tolong kepada Frizi, boleh dipimpin doa dulu. Baik, Pak. Oke teman-teman, sebelum mulai kegiatan pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dulu. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Frizi sudah memimpin doa pada hari ini. Selanjutnya saya akan mau mengecek kehadiran kalian dulu ya. Tolong nanti yang saya panggil dikatakan hadir atau tidak hadir gitu ya. Oke, saya panggil dulu Andi Darmawan, ada? Hadir, Pak. Oke, hadir. Andi Maimunah? Hadir ya. Aprilia? Hadir, Pak. Hadir. Asmiranda? Hadir, Pak. Hadir juga. Lila? Oke, Lila hadir juga. Oke, terima kasih. Sepertinya hadir semua pada hari ini ya. Oke, sebelum kita belajar, saya mau tanya-tanya dulu sama kalian. Udah pada makan belum nih kalian? Sudah ya? Oke, sudah makan semua ya? Berapa piring tadi makannya? Satu piring ya? Oke, satu piring. Ini nggak apa-apa. Nggak 2 piring tadi? Enggak ya? Oke, berarti sekarang sedang semangat-semangatnya untuk belajar ya? Yakin ya? Kalau dari skala 1 sampai 5, berapa semangatnya kira-kira? 1, 2, 5 ya? Oke, 5 ya, berarti semangatnya masih penuh sekali. Bagus. Nah, jadi saya senang sekali kalau kalian masih bersemangat walaupun harinya agak panas ya hari ini ya. Agak panas ini kipas anginnya mati satu lagi. Gak apa-apa ya, jadi kalian masih bersemangat untuk mengikuti pembelajaran fisika pada hari ini. Nah, minggu kemarin kita sudah belajar mengenai suhu dan kalor. Masih ingat nggak materi-materi apa aja yang kita pelajari minggu kemarin? Masih ingat? Suhu apa ya kemarin suhu? Boleh, silakan. Suhu adalah derajat panas dinginnya suatu benda. Oke, suhu adalah derajat panas dinginnya suatu benda. Benar ya? Sekarang kita akan masuk ke pembelajaran kita, yaitu judulnya ini, perpindahan kalor dan asas Black. Nah, saya mau tanya-tanya dulu sama kalian. Pernah mencium apa ya? Tukang sate, bukan tukang sate ya. Mencium aroma orang bakar sate, gitu ya. Pernah? Nah, oke, gimana aromanya? Aromanya harum ya. Ya, yang dicium adalah aroma satenya ya, bukan abang satenya ya. Yang dicium abang satenya. Gak boleh ya. Iya. Hampir keceplosan tadi saya. Oke, jadi selain aroma yang harum dari abang sate, apa tadi? Dari asap sate, kira-kira kalau asapnya itu disentuh bagaimana? Panas ya. Padahal itu nggak ada apinya kan? Kok bisa panas ya? Ada yang tahu nggak kira-kira? Nggak tahu ya? Nggak tahu. Oke, nggak apa-apa. Kalau nggak tahu nanti juga tahu sendiri. Ya. Oke. Selain itu, kalau kita juga kedinginan nih, ada lagi nih. Kalau kita kedinginan biasanya kita pakai apa tuh? Jaket. Nah, setelah pakai jaket, maka tubuh akan terasa. Nah, jadi tahu nggak cara kerja jaket? Nggak tahu ya? Yakin nggak tahu? Cuma dipakai doang, tiba-tiba hangat gitu. Ya. Nah, nanti kita akan coba jawab sama-sama ya daripada tujuan. Oke. Nah, sekarang ini dia. Kita sebelum masuk saya harus kasih tahu kepada kalian ada tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada hari ini. Ya. Jadi ada 3 tujuan pembelajaran. Yang pertama, nanti setelah kalian melakukan penggalian informasi dan berdiskusi secara di kelas ya, kalian nanti akan bisa menganalisis dari permasalahan berkaitan dengan kalor ini ya. Kemudian kalian setelah melakukan diskusi dan kerja kelompok sama penugasan terstruktur, nanti kalian bisa menyelidiki perpindahan kalor ya, menyelidiki perpindahan kalor sesuai dengan judul kita. Oke, jadi kira-kira seperti itu. Ini adalah tujuan pembelajaran. Tapi kira-kira menurut kalian tahu nggak apa pentingnya kita belajar mengenai materi perpindahan
perpindahan kalori ini? Kira-kira ada bayangan nggak sudah? Kira-kira belum tahu ya. Nah, jadi saya akan kasih tahu nih manfaat besar daripada kita belajar materi perpindahan kalori ini. Nah, yang pertama ya, ini saya kasih tahu ya. Kalian ini adalah jurusan apa ini? Farmasi ya. Dimana tujuan akhir kalian nanti adalah di apotek kan? Nah, sudah kenal yang namanya suppositor ya? Belum, karena baru kelas 10 ya. Belum kenal. Nanti akan belajar itu. Kalau kalian tidak memahami perpindahan kalori ini dengan baik, wah nanti kalian bisa agak kesulitan nanti ketika kalian magang dan seterusnya. Oke, kira-kira seperti itu. Tadi malam sudah belajar ya ini ya? Sudah ya? Nah, ini sekarang coba kita lihat ya. Di sini ada garis pembelajaran kita, garis utama pembelajaran kita. Bisa kalian lihat ya. Nah ini jadi garis besar pembelajaran pembelajaran kita hari ini. Coba kita lihat ada 4 ya. Jadi yang pertama berkaitan dengan kata kunci. Ini kata kuncinya. Jadi nanti bisa kalian googling, bisa kalian browsing atau mencari di buku. Itu sudah saya siapkan bukunya. Kalian bisa cari dengan kata kunci ini, kalor, perpindahan, suspek dan seterusnya. Kemudian materi belajarnya jelas ya. Ada kalor, kemudian ada apa itu? Perpindahan kalor, asas black dan seterusnya. Kemudian model belajar kita hari ini adalah problem based learning atau bahasa batu licinnya pembelajaran berbasis masalah. Di awal nanti kita akan ada pretest. Nah, kita akan melaksanakan pretest. Jadi nanti di awal ada pretest, kemudian di akhir ada post test. Oke, silahkan dibuka dulu. Ini saya bagikan ya. Oke, silahkan dibuka. Oh ya. Nah, sekarang kita akan melaksanakan pretest dulu. Saya kasih waktu kira-kira 5 menit ya. Bisa dipahami maksud saya? Bisa ya? Nah, jadi kita akan pretest dulu. Silahkan dibuka, sudah ada di kelas kalian. Sudah semua ya? Ada yang belum? Oke, sudah semua sepertinya nih. Bagus. Ya, sudah tahu juga nilainya kan? Nah, saya nggak perlu sebut lah. Saya lihat sih sebenarnya di sini nilainya ya. Ya, saya lihat sih di sini. Ya masih lucu-lucu lah nilainya ya. Cuma nggak apa-apa, saya nggak tahu. Pokoknya kalian tahu sendiri. Nah, nggak apa-apa karena kalian masih belajar. Jadi kalau nilainya masih lucu-lucu, ya tidak apa-apa. Nanti mudah-mudahan nanti di akhir pembelajaran hasilnya bisa lebih baik. Oke, sekarang kita akan masuk ke materi inti kita. Bentar ya. Nih ya. Jadi saya akan sedikit mengulang sedikit materi minggu kemarin kan sudah ya, bahwa apa yang dinamakan dengan kalor itu adalah energi yang sedang berpindah dari suhu yang tinggi ya menuju suhu yang rendah. Ini rumusnya rumus kalor ya, kalor seperti ini. Nah, untuk lebih detail mengenai ini nanti kalian bisa melakukan eksplorasi secara mandiri lebih jauhnya seperti itu. Nah, ini juga gambaran mengenai kalor ya. Misalkan ada AS ya,
kan? Maklum ya, Leo tidak. Nggak apa ya. Nah, jadi ini adalah gambaran mengenai kalor. Nah, sekarang yang bisa kalian pahami juga, ini dia materi pokok kita, yaitu perpindahan kalor. Nah, di sini terlihat ya pada gambar ini ada perpindahan kalor melalui 3 cara. Jadi kalor itu bisa berpindah melalui 3 cara. Yang pertama adalah konduksi, ini konduksi. Kemudian yang kedua adalah konveksi dan yang ketiga adalah secara radiasi. Nah, kira-kira seperti apa? Nah, semua 3 kegiatan perpindahan kalor ini itu tergambar dari gambar ini. Kalau kalian perhatikan, ini ada orang sedang membakar besi ya. Dia menggunakan capit, ini capit yang panjang. Nah, ini terjadi perpindahan kalor. Yang pertama dulu saya jelaskan, ini yang konduksi. Nah, konduksi itu dia perpindahan kalor, tetapi tanpa disertai perpindahan partikel. Nah, contohnya seperti ini. Jadi besinya panas ya, cuma partikelnya tidak berpindah. Jadi dia yang berpindah hanya panasnya saja. Dia memerlukan penghantar. Penghantarnya adalah si besinya ini. Penghantar pada yang bagus itu namanya biasanya adalah apa di SMP? Masih ingat? Ayo, lupa. Konduktor. Ya, bagus. Jadi konduktor ya, itu adalah penghantar yang baik. Nah, kalau radiasi, apa radiasi? Nah, radiasi ini contoh nih matahari ya. Matahari kita nih dia memancarkan. Jadi radiasi itu adalah sebuah pancaran. Jadi contohnya seperti ini. Kalau radiasi itu tidak memerlukan medium perantara. Kalau pindah-pindah aja dia memancar. Jadi matahari itu kan nggak ada perantaranya sama sekali kan di bumi ini. Nah, dia memancarnya ke kita. Tiba-tiba kita merasa panas. Nah, perpindahan itulah secara radiasi. Padahal panasan ini, kenapa? Karena apinya memancarkan panas ya ke wajahnya orang ini. Kira-kira seperti itu. Lalu bagaimana rumus? Kemudian cara memakai rumus dan lain sebagainya. Itu tugas kalian mengeksplorasi sendiri. Saya cukup pengantarnya saja kan. Saya cuma pengenalan saja ya, pengenalan. Dan nanti kalian lebih dalamnya kalian eksplor sendiri. Nah, ini materi juga yang akan kita bahas lebih spesifik hari ini, yaitu asas Black ya. Nah, asas Black ini simpel nih, ini juga perpindahan kalor, sebenarnya membahas tentang perpindahan kalor. Tetapi kalau yang tadi perpindahan kalornya pada ruang yang sangat terbuka ya. Nah, perpindahan kalor pada asas Black ini pada ruangan yang tertutup. Nah, contohnya adalah termos. Jadi perpindahan kalor itu jadi bunyinya seperti ini ya, jika ada 2 benda yang berlainan suhunya dicampur, maka benda panas akan memberi kalor pada benda dingin sampai suhu akhirnya sama. Ini adalah asas Black. Rumusnya ini kilepas sama dengan diterima. Bagaimana cara memakai rumus? Nah, silakan nanti kalian lebih detail cari di bahan ajar yang saya sediakan. Nah, ini dia masalahnya. Jadi saya mempunyai sebuah masalah, di mana masalah ini mudah-mudahan nanti bisa kalian selesaikan ya. Jadi masalahnya adalah seperti ini. Jika kita memiliki 2 buah gelas air yang kita ketahui massa dan suhunya, namun suhunya itu berbeda nih derajatnya ya. Jadi misal 1 gelas air panas, 1 gelas air es ya. Nah, itu dicampurin di dalam tempat yang tertutup, pada benda yang tertutup. Nanti kita pakainya adalah itu sudah saya sediakan di sana ya. Nah, alat yang banyak itu sudah saya sediakan. Itu namanya adalah kalorimeter. Nanti kita akan coba di sini. Nah, kira-kira bisa nggak kalian menghitung suhu campuran air tanpa menggunakan termometer? Nah, kira-kira seperti itu. Nah, apa yang harus kalian lakukan? Jadi ini dia yang harus kalian lakukan ya. Yang pertama dulu, nanti kalian silakan membuka LKPD suhu dan kalor, kemudian ikuti alur LKPD yang sudah saya susun di sana. Kemudian kalian juga bisa membuka kanal YouTube saya. Kuota punya nggak? Ya. Nah, silakan nanti buka kanal YouTube saya. Kemudian kalian klik ini Xanium dan kalian cari saja berdasar kata kunci yang tadi, suhu, kalor, black dan lain sebagainya. Kalian cari di sini. Cukup jelas ya ini ya. Jadi nanti berkelompok kerja soal LKPD dan seterusnya. Kelompoknya bagaimana? Nih kelompoknya ya. Kelompoknya nih. Jelas ya. Minta maaf saya ini tulisannya agak kabur nih kayaknya ya. Oke, yang pertama ini kelompok 1 bisa dibaca sendiri deh. April, Rizky, Molibi dan kawan-kawan. Asmiranda dan seterusnya, Sila, Piji dan seterusnya. Kelompok 4 Bila dan seterusnya. Ya. Nih diingat-ingat dulu, teman-teman sudah ingat? Sudah ya? Nah, kemudian nanti kalian ini kan masih duduknya seperti ini ya. Kayaknya agak sulit untuk melakukan praktikum seperti itu. Mana ya? Ada
Gitu ya. Jadi nanti tolong tempat duduknya ini dibagi. Jadi seperti ini ya. Ini kelompok 1. Ini 4 ini diratakan saja, itu diratakan, ini diratakan, yang tengah itu ditinggal ya. Nah, tas-tasnya di mana kan? Disingkirkan dulu ya, taruh di bawah lah. Ya biar nggak mengganggu. Jadi ini kelompok 1, ini meja kosong, kelompok 2, ini kelompok 3, ini meja kosong lagi, kelompok 4 gitu ya. Nah, jadi di tengah kosong. Bisa dipahami? Bisa ya. Oke, jadi sekarang ini yang di atas ini saya tunjuk sebagai ketua kelompoknya nih. Ada April, ada Esmeralda, ada Sila, ada Wila ya. Ini ketua kelompoknya. Jadi silahkan. Nah, oh ya, ini saya bagi dulu deh. Saya bagi ke ketua kelompoknya saja dulu. Ketua kelompoknya boleh maju ke depan atau perwakilannya deh boleh. Ya boleh. Ini. Oke. Apa lagi? Ini ya. Nah, silakan kalian mulai berkelompok ya. Sudah saya bagikan LKPD-nya. Jadi nanti silakan langsung dikerjakan di situ. Kemudian kalian buat PowerPoint juga, buat presentasi ya. Buat presentasi. Ini alat bahan sudah saya sediakan semua. Silakan kalian ambil satu-satu ya. Satu-satu. Jadi kalau misalkan ada timbangan ambil satu, kalau remeter ambil satu, buku ambil satu, terus apa itu gelas dan seterusnya ambil satu. Ya, silakan dan langsung deh bekerja dulu. Selamat bekerja. Di Google Classroom dan di YouTube-nya ya, silahkan kalian cari materinya. Kalau siapa tahu ada kesulitan kalian bisa mencari di sini. Ini dia ya. Nah, kira-kira seperti itu. Sekali lagi saya ingatkan, tolong berhati-hati karena yang kita gunakan adalah benda yang ya agak sedikit berbahaya. Tapi tenang saja, itu aman ya. Selama kalian mengikuti prosedur yang tertulis di sana itu semuanya aman. Oke, kira-kira seperti itu ya. Selamat bekerja. Ingat juga jangan lupa gelas kosong. Nah ini biar nggak salah nih ya, gelas kosong harus ditimbang dulu nanti biar tahu isi masanya yang asli. Konveksi tadi ya. Apakah karena iseng-iseng aja, iseng-iseng aku panas deh, gitu ya? Nah ini sambil dijawab ya, kenapa kompornya tiba-tiba itu panas? Ya, ini kompornya dijawab. Padahal kompornya kan nggak kena api, itu kan cuma kakinya kan. Hati-hati.
presentasi. Siapa dulu yang mau presentasikan? Apa tadi ya? Kita presentasinya cepat saja, ya. Presentasi hasil yang didapat, alasan yang didapat juga, kemudian sedikit tentang yang di KPD boleh dijawab. Oke, siapa yang mau maju dulu? Silakan kelompok 4 mempresentasikan. Oh, tolong satu orang mejanya diambil, biar kelompoknya bisa ditaruh. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, selamat siang semuanya teman-teman. Perkenalkan, nama saya Putri Zahra dari teman saya Miranda Alvita Dewi. Kami berdua di sini akan menjadi perwakilan kelompok 4 untuk mempresentasikan hasil kerja kami. Baik, tabel 2.1 hasil pengukuran di mana jenis air panas yang bermassa 100 gram dengan suhu air panas 80 derajat Celcius. Dan yang kedua adalah jenis air dingin yang bermassa air 50 gram dengan suhu airnya adalah 12 derajat Celcius yang memiliki suhu air campurannya adalah 63 derajat Celcius. Di mana rumus suhu pengukuran rumus suhu campuran adalah Q lepas sama dengan Q3, M, C, delta T lepas sama dengan M dikali C dikali delta T terima, di mana Q adalah kalor dan M adalah massa, C adalah kalor jenis, dan delta T adalah perbedaan suhu. Dan ini adalah hasil hitungan kelompok kami yang memiliki hasil T campurannya adalah 62,66 derajat Celcius. Dan hal yang kami temukan adalah hasil sama ini menunjukkan akses black dapat menghitung suhu campuran antara teori dan praktek, tetapi ada memiliki sedikit perbedaan karena mungkin kurangnya penelitian kami di saat menghitung termometer atau pergerakan kami yang terlalu lambat, jadi kalau lepas ke lingkungan. Kaitannya dengan kegiatan awal adalah cara kerja jaket sama dengan cara kerja termos atau kalorimeter, di mana dia mencegah kalor lepas ke lingkungan. Dan kesimpulan kegiatannya akan dibacakan oleh teman saya. Jadi kesimpulan dari kegiatan kami yang pertama, pada percobaan teramati beberapa cara pencegahan kalor, yaitu konstruksi pada panci, hasil pengukuran dan penghitungan menggunakan asas black didapatkan hasil yang berbeda, yaitu 62,66. Yang kedua, sedikit perbedaan antara penghitungan dan percobaan dikarenakan penelitian alat termometer yang kami gunakan kurang tinggi. Yang ketiga, hal yang membuat kalor dalam percobaan adalah massa air dan suhu awal air. Massa jenis air adalah sama karena sama-sama menggunakan air biasa. Dan yang terakhir, keempat, cara kerja dari alat yang kami pakai yaitu kalorimeter mirip dengan kerja jaket, di mana kalorimeter mencegah agar suhu tidak ada yang keluar dari sistem. Sekian, terima kasih dari kami berdua. Maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri applause dulu buat kelompok. Ada yang mau memberikan tanggapan terhadap hasil kerja? Oh, boleh. Silakan. Saran saya untuk kelompok kalian, nanti kalau bergambar harus berhati-hati. Kalau perlu dihubungkan suhunya. Karena takutnya ada suhu yang kuat dan diserang ke lingkungan sekitar. Oke, ini tadi hasilnya ada perbedaan sedikit ya? Iya, berapa selisihnya tadi? Berapa selisihnya? Dua berapa? Oh, 0, sekian derajat ya? Oke, ada sedikit perbedaan ya. Boleh. Ada lagi yang mau menanggapi? Boleh ya, ini malah sarannya suruh mengulang tadi ya. Kalau misalkan nanti ya waktunya tidak terbatas, nggak apa-apa, nanti kita ulang ya, diulang. Tapi karena ini waktunya terbatas ya, kita menggunakan data yang ada, kita analisa saja. Kira-kira kenapa kok dia bisa hasilnya begini? Oke, kira-kira seperti itu. Ada lagi yang mau menanggapi? Kelompok 1, 2? Tidak ada? Cukup, hampir paham ya, sama ya dengan ini ya. Oke, terima kasih kelompok berapa ini? 4 ya? Oke, kelompok 4 kita beri applause dulu lagi sekali. Oke, silakan duduk kembali ke tempatnya masing-masing.
Oke, silakan duduk ya. Ini sepertinya kok pada lemes-lemes semua ya. Saya lihat kok pada lemas semua. Kita main game saja dulu ya. Enggak, ini presentasi kok masih loyo ya. Kita main game saja ya. Gamenya adalah kita menguji konsentrasi. Kita akan menguji konsentrasi. Gamenya namanya adalah kata Pak Iksan. Sudah tahu? Nah, jadi pokoknya kalau ada perintah ya diikuti dengan kata Pak Iksan, maka kalian harus mengikuti perintah tersebut. Kalau tidak nanti ketahuan siapa yang tidak konsen. Paham ya? Misal kata Pak Iksan berdiri, berarti kalian harus berdiri semua. Oke? Kata Pak Iksan tepuk tangan, berarti harus tepuk tangan semua. Paham? Paham. Mengerti? Mengerti. Ya, jadi kalau nggak ada kata Pak Iksan berarti jangan ngapain, udah nggak dilakuin, gitu ya. Paham ya? Bisa kita mulai kira-kira? Bisa. Oke, kalau begitu silakan berdiri dulu. Silakan berdiri dulu. Ya, berdiri dulu. Ya. Sudah ya, sudah siap. Oke, tadi gamenya apa kata saya? Kata Pak Iksan. Ada kata Pak Iksannya nggak? Tadi ini saya suruh berdiri. Loh, kok sudah berdiri? Berarti kan memang tidak konsen ya. Memang tidak konsen ini. Ingat ya tadi gamesnya kata Pak Iksan, baru berdiri. Ya silakan berdiri dulu. Nah, ini baru fokus ya. Oke, baik, bagus. Tepuk tangan dulu, bagus. Siapa yang makan? Yang tidak tepuk tangan berarti masih tidak fokus ini. Gimana ini ya? Oke, nggak apa-apa. Oke, jadi tadi tepuk tangan dulu, tepuk tangan. Oh, jangan lupa. Oke, jadi ingat ya kalau kata Pak Iksan. Oke, bagus. Apalagi ya? Kata Pak Iksan, silakan berdiri. Kata Pak Iksan, angkat tangan kanan. Ya. Kata Pak Iksan, angkat tangan kiri. Oke. Ada yang turun tangan kirinya? Tangan kanannya ada yang turun? Oh, tidak ada ya. Oh. Oke, kata Pak Iksan, silakan duduk. Iya, ada yang menurunkan tangannya. Kata Pak Iksan kan turun tangan kan? Oke, kata Pak Iksan tangannya boleh diturunkan. Oke, terima kasih teman-teman. Oke, kata Pak Iksan permainan berakhir. Silakan tepuk tangan dulu. Nah, ini kita ada sedikit penguatan materi dulu ya. Oke, nah ini coba kalian perhatikan bahwa benar sekali memang hasil percobaan kita tadi, kalau ada dua benda yang suhunya bersentuhan berbeda suhunya ya bersentuhan, itu akan terjadi perpindahan kalor dari tinggi ke rendah. Ya, kalau dia berada pada tidak ada suhu yang keluar pada kalorimeter misalkan ya, maka itu bisa dihitung secara tepat, secara akurat nih, yaitu menggunakan rumus asas Black. Ada yang tahu nggak kenapa terjadi perbedaan yang sebenarnya? Ada yang tahu? Nah, sebenarnya kalau kalian perhatikan, termometer kalian itu kurang teliti sebenarnya, ya kan? Termometer kalian itu kurang teliti. Itu salah satu penyebab kenapa kalian hasilnya agak sedikit berbeda 0, sekian derajat. Tapi nggak apa-apa karena pengamatannya. Nah, asas Black ini sebenarnya adalah hasil dari penelitian. Black itu adalah nama orang. Black itu adalah nama orang ya. Namanya Joseph Black. Jadi bukan hitam atau apa gitu bukan. Ya. Jadi dia melakukan penelitian tentang perpindahan kalori ini tadi. Ya. Jadi itulah yang menjadi dasar kita dalam melakukan percobaan ini. Ya. Jadi penelitian yang dilakukan Joseph Black itulah yang sebagai kita pakai sekarang. Nah, kemudian kalori juga berpindah melalui 3 cara ya. Ada konduksi, konveksi, radiasi. Coba kita ingat-ingat sama-sama, ini banyak yang sepertinya tadi
belum diperhatikan nih, ini di kompor tadi ya. Oke, ketika kompor ini menyala, kompornya menyala ya, dia terasa panas kan? Nah, panasnya perpindahan secara konduksi di mana? Ini di kaki-kaki ini walaupun terbuat dari logam ini tadi sebenarnya hangat, cuma nggak ada yang nulis tuh, kecuali tadi kelompok berapa tadi ya? Ya, plus dulu kelompok 2 nih. Ini satu dia ya. Nah, kemudian secara radiasi, apa secara radiasi? Yakin wah radiasi? Enggak yang di kompor, yang di kompor. Kurang fokus. Iya, apinya di sekitar ini kalau kita sentuh ya, kita sentuh tadi dia terasa panas, gitu kan? Nah, kemudian satu lagi konveksi. Nah, woknya, benar woknya tadi ada wok ya, wok lainnya. Nah, kira-kira seperti itu daripada hasil pembelajaran kita. Nah, untuk yang ini terakhir ya, ini bagaimana sih cara kerja jaket ya? Dia sama dengan kalorimeter dengan termos, dia menahan supaya suhu yang ada di dalam tadi tidak keluar. Jadi dia cuma menahan seperti itu. Ini kira-kira seperti ini. Adakah dulu sampai di sini yang mau ditanyakan? Kira-kira? Oke, boleh berdiri. Oh iya, 4.200. Ya, ada perbedaan satuan di sana. Oke, baik, terima kasih. Ini pertanyaannya bagus sekali. Oh, iya, iya. Oke, ini pertanyaan yang bagus ya. Ini pertanyaan yang bagus. Tadi dia bertanya, kenapa sih kalori yang dipakai adalah 1 ya tadi nilainya ya? Nilainya adalah 1. Ya, kenapa kita menggunakan 1? Karena itu hanya berkaitan dengan satuan saja. Kira-kira seperti itu. Kita terakhir akan simpulkan materi pembelajaran kita hari ini ya. Ini kita simpulkan. Yang pertama tadi apa simpulannya tadi? Simpulan tadi? Ya, kalau ada dua suatu benda, kesimpulan dia akan terjadi perpindahan kalor ya, perpindahan kalor sehingga suhunya akan menjadi sama. Apalagi kira-kira bisa dihitung tidak ini dengan rumus apa tadi? Asas Black ya. Nah, ini jadi dia akan menghitung menggunakan perhitungan asas Black. Kemudian selanjutnya lagi ini faktor yang mempengaruhi pada percobaan khusus pada hari ini. Ya, ada massa, ada suhu. Sebenarnya kalau jenis juga berpengaruh ya. Cuma karena kebetulan pada materi ini dia kalau jenis airnya sama, maka bisa kita tidak pertimbangkan di sana. Kira-kira ya seperti itu ya. Kemudian yang terakhir, nah ini tadi cara perpindahan kalor bisa melalui apa tadi? Radiasi, konveksi, dan contohnya sudah cukup jelas tadi ya di pembelajaran kita. Oke, ada yang ditanyakan lagi sampai di sini? Tidak ada. Tidak ada. Oke. Ada yang ditanya sampai di sini? Cukup jelas? Cukup jelas. Oke. Boleh ada yang mau berkomentar tentang pembelajaran kita hari ini ya? Satu orang ada yang mau komentari? Boleh? Apa yang mau berkomentar pembelajarannya? Andi, boleh? Andi Darmawan, boleh kasih komentar apa komentarnya? Pembelajarannya gimana? Apakah ada saran, kritik buat saya? Secara umum paham ya kamu ya? Paham ya, oke. Untuk pembagian kelompok misalkan ada masalah tidak ada ya? Oke, terima kasih Andi. Kalau tidak ada, jangan lupa di Google Classroom kalian nanti saya kirim post test. Saya akan kasih beberapa soal yang menantang, soal-soal yang sedikit menantang, ya. Namanya soal hot, ya soal hot. Nanti kalian akan menemui itu, silakan kalian kerjakan. Tapi post testnya nanti dikerjakan di rumah saja, ya. Kerjakan di rumah. Silakan kalau mau buka YouTube, buka Google, kemudian cari buku dan seterusnya silakan, tidak masalah. Silakan yang penting dikerjakan dengan baik. Oke. Sebagai penutup.
buat gaya-gaya di depan kalian kan. Ya jadi, tapi ini benar ya, tolong jangan pernah berhenti belajar. Jadi apalagi saat masa-masa muda, belajar itu yang banyak. Ya, ini terakhir, ini saya punya kontak yang bisa dihubungi, ada Instagram, Twitter, WhatsApp, YouTube. Cari saja dengan kata kunci Iksan Minum. Jika kalian ada permasalahan, silahkan tanyakan dengan saya. Oke, kira-kira seperti itu. Untuk menutup kegiatan hari ini, kita berdoa lagi. Ya, kita berdoa dulu pada Tuhan Yang Maha Esa. Tadi siapa yang saya suruh pimpin doa? Rizi ya, oke. Boleh Rizi dipimpin doa lagi. Ya teman-teman, sebelum menutup kegiatan pada hari ini, kali ini kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, sekian dari saya ya. Sampai jumpa lagi di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Pertemuan minggu depan adalah optik. Silahkan pelajari ya. Sampai sekian saja dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.